Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Plays. Channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bahas terkait update Gold Hand versi 2.25b8. Nanti kita lihat fitur baru apa saja yang ada di Gold Hand versi terbaru ini. Dan juga aku akan bahas sedikit terkait proses jailbreak, dan fitur baru yang ada di Exploit Host PSP Flyful versi 3. Oke, sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya, jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Dukungan kalian sangat membantu aku untuk terus semangat membuat konten lainnya, terima kasih. Beberapa hari lalu Gold Hand versi terbaru, yaitu versi 2.25b8 telah dirilis. Dan kalau dilihat dari nama versinya, Payload Gold Hand terbaru ini juga masih termasuk versi beta. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat fitur baru apa saja yang ada di versi 2.25b8 ini. Untuk itu kita ke PS4. Di sini aku menggunakan Exploit Host PSP buatan Flyful, dengan dongle ESP32. Karena menurutku, ini adalah exploit host yang paling bagus sebagaimana yang telah aku bahas di video ini. Jika kalian mau lihat, link aku taruh di deskripsi. Namun jika kalian menggunakan exploit host lain, nanti disesuaikan saja. Hampir semua exploit host juga sudah diupdate dengan Gold Hand versi terbaru. Karena di sini aku menggunakan dongle ESP32, jadi pertama kalian harus flash dulu ESP32 dengan file bin versi 3, yang bisa kalian download di sini, link di deskripsi. Untuk cara flash ESP32, juga bisa kalian lihat di video ini. Setelah dongle ESP siap, seperti biasa, kita bersihkan dulu browser PS4 dari exploit host lama. Lalu hubungkan PS4 ke internet. Kembali ke browser, ketikkan alamat web PSP versi 3 berikut. Tunggu proses cache selesai. Jika sudah, colok dongle ESP32 ke PS4, lalu tekan tombol PS untuk keluar dari browser. Hubungkan PS4 ke Wi-Fi dongle ESP. Untuk passwordnya 1-8. Setelah itu buka kembali browser. Disinilah perbedaan proses jailbreak dengan versi sebelumnya. Kita tidak perlu menunggu notif muncul dan menekan OK, karena proses jailbreak akan berjalan secara otomatis, sampai muncul tampilan menu pilihan payload ini. Begitu juga untuk kalian yang menggunakan flash disk jailbreak, ada sedikit perbedaan dengan kebanyakan exploit host lain. Setelah muncul pesan ini, kalian colok flash disk. Lalu tunggu notif muncul dan hilang. Setelah itu cabut flash disk, lanjut tekan bulat. Di sini perintahnya tekan X, tapi jika tombol OK PS4 kalian adalah bulat maka tekan bulat. Lanjut kita aktifkan hand. Selain terdapat perubahan proses jailbreak, PSP versi 3 ini juga punya fitur dan menu baru. Fitur barunya adalah halaman setting ESP. Untuk menampilkan halaman ini ada dua cara. Pertama lewat menu yang ada di sini. Yang kedua dengan tombol shortcut, dengan cara menekan tombol bulat secara berulang, saat halaman exploit mulai kebuka seperti ini. Di halaman setting ini kalian bisa mengatur beberapa hal, termasuk waktu sleep ESP diaktifkan. Bisa kalian lihat di sini aku sudah set jadi 5 menit. Jangan lupa klik save jika kalian melakukan perubahan settingan. Selain itu juga aku jelaskan sedikit terkait payload yang menurutku sangat berguna, yang tidak sempat aku sebutkan di video tutorial sebelumnya, yaitu payload backup dan restore database. Ini berguna untuk jaga-jaga kalau sampai PS4 kita error di mana tampilan game yang terinstall hilang semua. Jika itu terjadi, tinggal kalian restore aja file backup-annya. Di sini dijelaskan file backup-an akan disimpan di harddisk PS4, dan juga di flash disk jika sementara tercolok di PS4 ketika kalian melakukan proses backup. Lakukan proses backup setiap kali kalian menginstal atau menghapus game.
Selanjutnya untuk merestore file backup-an bisa dilakukan di menu sebelahnya. Oke, sekarang kita bahas terkait update Gold Hand versi terbaru ini. Jika kita buka menu debug setting, di sini bisa kita lihat ada ketambahan menu baru yaitu Enable Game Debut Setting. Menu ini jika kita aktifkan, akan menampilkan dua tambahan menu di menu Option Game. Sekarang kita coba aktifkan menu ini. Lalu tekan menu Option di salah satu game yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini ada dua menu yang diawali dengan tanda bintang. Yang pertama adalah menu Delete, dan yang kedua adalah menu Save Data Management. Kita coba pilih menu Delete dulu. Bisa kita lihat di sini ada 6 jenis data yang bisa kita hapus. Mulai dari patch, sampai dengan all user all save data. Fungsi dari menu ini adalah, kalian bisa memilih bagian tertentu dari game yang bisa dihapus. Misalnya jika kalian hanya ingin menghapus patch gamenya saja maka kalian centang delete patch ini, lalu pilih delete. Demikian juga untuk pilihan yang lain. Sekarang kita coba menu kedua yaitu Save Data Management. Kita lihat di sini ada 4 pilihan menu. Sebenarnya menu ini, sama dengan yang ada di menu Option PS4. Jadi ini hanya berupa shortcut saja ke menu Save Data Management, yang ada di menu Option. Misalnya di sini, aku akan coba copy save data game God of War Ragnarok ke flash disk. Maka kalian pilih menu pertama ini. Lalu pilih Copy to USB Device. Jika kalian mau copy save data untuk digunakan di aplikasi Apollo Save Tool, nah disinilah tempatnya. Lanjut pilih save data game yang akan di-copy, misalnya di sini adalah God of War Ragnarok. Silahkan pilih save data yang mana ingin dipilih, atau kalian mau copy semuanya juga bisa. Terakhir pilih copy dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti aku juga akan bikin tutorial baru, terkait Apollo Save Tool, karena di tutorial yang sebelumnya sudah aku bikin, masih banyak yang mengalami kendala. Dan juga kemarin, update Apollo Save Tool versi 1.3 baru saja dirilis. Sekarang kita ke menu baru kedua Gold Hand. Jika kalian pilih Game Overlay, di sini bisa kita lihat ada ketambahan satu menu baru, yaitu Enable Scanline. Untuk kalian yang belum tahu tentang Scanline, jadi Scanline ini adalah efek garis lurus yang tampil di layar. Scanline ini bisa kita temukan di game-game retro atau game klasik. Jika kalian bermain game klasik di PS4, maka Scanline ini sangat cocok untuk diaktifkan, agar tampilan retro gamenya lebih terasa. Di sini ada 5 level tingkatan Scanline yang bisa kalian pilih. Dan inilah perbedaan dari masing-masing level. Jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali jika kalian sudah tidak menggunakannya lagi. Karena jika tidak maka Scanline ini akan terus aktif walaupun PS4 sudah di-restart. Jangan sampai kalian lupa dan menganggap PS4 kalian ada masalah karena tampilan gambarnya terdapat garis-garis seperti ini. Oke, itulah menu dan fitur baru yang terdapat di Gold Hand versi 2.25b8. Dan juga sedikit hal terkait proses jailbreak dan fitur baru yang ada di Exploit Host PS Pivli Full versi 3. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Seperti biasa kalau ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten PS4 Hand berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke, aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.